Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Teresia Deborah S. Saya dari kelas Business Management dengan NIM 2702477615 di mata kuliah Karakter Building Kewarganegaraan. Kali ini saya akan membawakan judul mengenai pengaruh kebijakan upah minimum terhadap kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi di Jakarta. Berikut ini adalah latar belakang masalah dari topik yang akan saya bawakan, yaitu yang pertama, Jakarta sebagai pusat ekonomi, Indonesia memiliki tingkat urbanisasi yang tinggi. Jakarta itu merupakan pusat aktivitas ekonomi nasional dengan tingkat urbanisasi yang tinggi, karena kota ini menarik banyak pendatang dari berbagai daerah untuk mencari lapangan pekerjaan. Namun realitas sosial yang terjadi adalah ketimpangan antara biaya hidup dan juga pendapatan masyarakat, terutama kelompok pekerja yang kelas bawah. Lalu ada kesenjangan sosial dan biaya hidup yang terus meningkat. Uh, Lalu yang ketiga ada pemerintahan DKI Jakarta rutin menetapkan UMP setiap tahun untuk menjamin kesejahteraan pekerja formal. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah daerah setiap tahun menetapkan upah minimum provinsi atau UMP sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Sayangnya, meskipun kebijakan ini bertujuan baik, pelaksanaan di lapangannya juga tidak selalu berjalan dengan ideal. Banyak pelaku usaha, khususnya di sektor UMKM, merasa keberatan karena tidak menyesuaikan upah karyawan dengan ketentuan UMP. Lalu ada juga latar belakang yang keempat, yaitu masih terjadi pro dan kontra terkait dampaknya terhadap ekonomi dan dunia usaha. Di sisi lain, ada juga pekerja informal yang tidak merasakan manfaat dari kebijakan ini karena tidak terikat dengan kontrak formal. Inilah yang mendorong perlunya evaluasi terhadap efektivitas kebijakan UMP yang ada di Jakarta. Lalu ada rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, berikut ini adalah tiga rumusan masalah utama yang saya ambil. Yang pertama adalah seberapa besar pengaruh kebijakan upah minimum terhadap kesejahteraan sosial pekerja di Jakarta. Yang kedua ada bagaimana kebijakan ini memengaruhi pertumbuhan dan dinamika ekonomi, khususnya di sektor UMKM. Lalu yang ketiga ada apa tantangan yang dihadapi oleh berbagai pihak dalam implementasi kebijakan ini. Lalu hasil temuan di lapangan. Untuk menjawab rumusan masalah ini, saya melakukan observasi dengan metode observasi dalam wawancara. Lalu hasil yang pertama yang saya temukan adalah dari sisi pekerja formal. Yang pertama adalah eh, memban- UMP Jakarta membantu menyesuaikan biaya hidup. Walaupun belum sepenuhnya mencukupi, mereka merasa lebih aman secara finansial ketika perusahaan mereka tuh mematuhi UMP yang berlaku di setiap provinsinya masing-masing. Misalnya karena kita di Jakarta, kita mengambil UMP Jakarta. Lalu dari sisi pekerja informal, misalnya ini seperti driver ojek online atau ojol, atau bahkan buruh-buruh lepas, mereka tidak merasakan manfaat langsung dari UMP karena tidak ada jaminan upah tetap. Mereka tuh mengandalkan sistem kerja harian dan penghasilan yang tidak menentu. Lalu yang ketiga ini adalah dari sisi UMKM. Mayoritas UMKM itu menyatakan kesulitan jika harus menaikkan gaji sesuai UMP karena marginnya itu karena margin keuntungan yang tipis dan beban operasional yang tinggi. Jadi beberapa dari UMKM itu tuh menyiasatinya dengan mengurangi jumlah pekerja atau memperpendek jam kerja. Lalu yang keempat itu ada dari sisi ekonomi makro. Dari sisi ekonomi makro ini ada peningkatan pada sektor konsumsi karena daya beli kelompok itu formal sedikit meningkat. Namun ini tuh juga tidak terjadi secara merata karena sektor informal itu tetap mengalami stagnasi pendapatan. Nah, di sini juga ada solusi yang saya berikan, yaitu melihat kompleksitas masalah dari yang sebelum-sebelumnya. Berikut ini adalah solusi agar kebijakan upah minimum dapat lebih efektif dan lebih inklusif. Yang pertama yaitu penyesuaian bertahap untuk UMKM. Kebijakan UMP itu sebaiknya tidak diberlakukan secara kaku, lalu perlu juga ada kebijakan secara bertahap atau pengecualian bersyarat untuk usaha kecil yang terbukti belum mampu menyesuaikan upah secara UMP. Lalu ada juga insentif fiskal
untuk usaha patuh. Pemerintah itu dapat juga memberikan keringanan pajak atau bantuan keuangan kepada UMKM yang tetap berusaha membayar pekerjaannya sesuai dengan UMP. Lalu ada digitalisasi pengawasan. Sistem pelaporan online dapat memperkuat transparansi pelaksana UMP, di mana perusahaan itu wajib melaporkan struktur gaji dan kepatuhannya itu secara sesuai dengan ketentuan. Lalu yang keempat itu ada peningkatan keterampilan pekerja. Misalnya seperti pemerintah harus mendorong pelatihan dan program developing para karyawannya agar produktivitas pekerjanya itu semakin meningkat, sehingga upah itu sejalan dengan kemampuan yang mereka kerjakan saat ini. Lalu di sini juga ada refleksi pribadi yang saya ambil. Ya, jadi setelah menjalani proses observasi dari analisis ini tuh saya menyadari bahwa kebijakan publik yang terlihat sederhana ternyata memiliki efek yang sangat kompleks. Dan juga apa namanya, saya juga belajar bahwa meningkatkan upah itu bukan cuma sebuah solusi yang menaikkan gaji angka nominal, tetapi juga tentang kesiapan sistem di Indonesia, sistem di Jakarta, lalu keadilan bagi semua pihak dan kapasitas ekonomi di Jakarta saat ini. Saya juga semakin memahami pentingnya kehadiran negara itu dalam melindungi para pekerja, sekaligus memberikan ruang tumbuh bagi pelaku usaha kecil. Lalu sebagai penutup dan kesimpulan dari saya bahwa kebijakan upah minimum ini merupakan instrumen yang paling penting dalam menjaga kesejahteraan pekerja di Jakarta. Namun efektivitasnya itu bergantung pada cara implementasinya itu sendiri. Lalu oleh karena itu diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel, kolaboratif dengan berbagai pihak, dan agar dampaknya itu juga tidak hanya dirasakan oleh pekerja formal, tetapi juga memperhatikan daya tahan sektor usaha kecil. Sehingga saya berharap di kedepannya kebijakan seperti ini semakin bisa menjembatani kepentingan ekonomi dan sosial itu secara berimbang atau beriringan. Terima kasih banyak.